Tanya-tanya aja sih, tanya banyak banget pertanyaannya, terus makanya lama banget dari siang. Ya ditanya dari mulai pembuatan filmnya seperti apa sampai akhirnya seperti apa gitu. Itu doang sih. Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak banget. 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 30? 20 lebih sih. 20 lebih. Hampir 30-an lah. Mungkin. Poin apa aja? Ya, poinnya ya ini mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya lah. Oh, lebih ke detail filmnya. Pembuatan filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begini. Kalau produser ditanya apa? Beda dia produser, beda penyidik sih, tapi kayak kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya ya, administrasi segala macam ya. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Menurut Bang ini bisa membantu Mudah-mudahan karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh, kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, oh ini juga lagi syuting gitu, dikasih. Ya mereka mempertanyakan itu dan ya semoga membantu lah. Berarti yang pasang CCTV yang rekaman CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Kadang kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan, terus ada lampu gitu kan, ya pastilah hasil syuting. Tapi ada juga yang beda dari yang dikasih untuk Yang dikasih ke saya sih nggak ada, yang dikasih ke saya tuh yang hasil syuting semua, jadi dari orang dari ngevideoin gitu. Itu aja sih. Cerita film sama kenyataan kira-kira nyatanya berapa persen sih Bang? Iya. Oh nggak tahu kalau nggak pernah ditimbang juga sih. Pokoknya kalau dramatisasi film itu ya adalah untuk pelengkap aja sih, pelengkap dari plot hole, untuk memberikan emotional substance-nya gitu kan, kekuatan emosionalnya ya ditambahin di dramatisasi filmnya gitu kan. Karena kan film ini emang dari awal kita bikin film ini kan sebuah produk komersil yang harus menghibur juga, tapi menyampaikan pesan. Itu sih. Jadi ini bukan film dokumenter. Jadi nggak semuanya harus sama kayak yang ya kalau gitu ya di komentar aja gitu. Tapi kan ini kan emang produk yang berbayar yang untuk dinikmati penontonnya, ya diambil hikmahnya gitu. Awal mulanya menggarap film itu ngambil inspirasi dari kasus ini kan, seperti apa yang Ya utamanya gitu Bang? kalau awal mulanya kan saya ditawari oleh Pak Produser, kira-kira kasus ini gimana kalau difilmkan. Saya bilang, wah ini menarik banget karena kan emang ada sisi supranatural di dalam kasus gitu, di dalam sebuah kejadian belum pernah terjadi di mana-mana gitu kan. Jadi dan ini banyak pesan yang bisa diambil dari sini kan, ada bullying, awareness itu banyak itu yang bisa diangkat itu kan. Itu yang bikin saya menarik. Ya udah, produser udah punya izinnya, terus kita development dan syuting dan jadi. kalau skenarionya dari fakta persidangan mungkin atau dari pengakuan keluarga. Kan kalau filmnya kan cuma dari 7 hari itu aja kan, 7 hari setelah almarhumah, setelah tragedi gitu, 7 hari sebelum tahlilan berakhir. Sebenarnya yang menceritakan itu aja. Jadi kita lebih nyeritain semua apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh keluarga dalam 7 hari itu. Jadi kita nggak sampai ke kasusnya nggak kita bahas sih gitu. Pengakuan keluarga gitu. Iya, lebih menceritakan apa sih yang terjadi di keluarga mereka gitu kan. Lebih ke family values-nya sih. Bang, nyangka nggak Bang ketika film ini berkaitan dengan kasus ini besar gitu? Nggak nyangka sih. Ya biasanya kalau kita bikin film nggak ada ekspektasi apa-apa kan. Kalau meledak ya meledak, ya alhamdulillah. Kalau apapun yang terjadi ya kita harus hadapi sih. Tapi alhamdulillah sih kayaknya lebih bagus ya, banyak manfaatnya gitu bisa buat kemana-mana. Ya mudah-mudahan kasusnya bisa ya ini kan dapat perhatian lagi dan cepat selesai lah. Bang, ada royalti sendiri Bang? Apa? Royalti udah. Royalti itu urusannya Pak Produser, saya nggak tahu. Tapi pasti dapat. Maksudnya setahu saya emang ada perjanjian khusus ya antara keluarga sama produser gitu kan. Ada kompensasi kesejahteraan lah di depan dan di belakang tuh ada kok. Ada ancaman-ancaman gitu nggak sih Mas? Enggak ada, enggak. Sebelumnya berarti nggak ada ya? Yang pas lagi syuting aja didatengin itu doang. Setelahnya sih nggak ada. Setelah Nggak ada sih, aman sih. Ada orang ngaku polisi gitu kan, tapi
nggak pakai baju polisi, pakai baju biasa. Terus ya pertama datang ke keluarga, habis itu datang ke lokasi syuting, coba minta data-data semuanya, ya kita nggak kasih. Terus kita mau laporin, dia hilang gitu. Tadi waktu produksi filmnya aja. Ya di hari kelima syuting tuh di jembatan layang itu. Bang, Oke. satu lagi mungkin ada tanggapan nggak kan? Ada juga yang ngelaporin film ini di Iya, Baris Krim. karena Baris Krim. Udah ada tanggapan nggak? Enggak ada sih tanggapannya. Maksudnya kalau bang pasti kan semua punya hak ya. Maksudnya silakan aja sih mau ngelaporin ya silakan. Maksudnya mau nggak suka, mau berpikir, mau beropini apa tentang filmnya, ya monggo aja kan ini kan beda pendapat itu kan baik gitu kan. Asal jangan sampai itu aja tadi, jangan sampai merampas hak-hak kita juga untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk berpendapat sih gitu kan. Saling menghargai sih harusnya. Kapok nggak Bang? Enggak sih, justru ini kayak pengalaman baru aja. Wah, ini kayak masuk ke Twilight Zone nih. Ini the new face of filmmaking gitu kan. Jadi seharusnya dari sini juga industri perfilman Indonesia juga semakin diverse ya, semakin berkembang lah. Nggak cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi ya mungkin kedepannya ada kasus-kasus yang menarik untuk diangkat lagi, ada true story. Jadi nggak itu doang, nggak horor yang kayak gitu terus gitu kan. Bang, ada rencana pemanggilan lagi Bang, setelah pemeriksaan? Enggak sih, belum ada. Tadi cuma itu aja sudah tanda tangan. Niatnya sih membantu penyidikan sih. Gitu. Niatnya kita datang juga ya itu kan. Tadi ke keluarga juga sempat WhatsAppan, makasih ya udah kesini gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya kita supaya cepat selesai aja sih kasusnya. Lebih membantu Bang. Membantu penyidikan, membantu polisi. Kalaupun ada insight yang polisi nggak tahu, kita tahu gitu kan. Tapi kayak sih nggak ada deh kayak tadi. Ya maksudnya benar dari filmnya aja pembuatannya seperti apa. Banyak lebih ke menjelaskan ke para penyidik gimana sih cara membuat film gitu. Jadi kayak Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.